Om Swastiastu pemirsa Bali TV, kembali saya Dewi Neri menjumpai Anda dalam Bisnis Bali News seputar pandemi COVID-19 yang memberikan dampak yang sangat luar biasa terutama di sektor ekonomi. Saat ini saya bersama dengan Pak Juno dan juga Ibu Putri Ulfa yang sebelumnya juga bergerak di bidang atau di sektor pariwisata yang juga terdampak, dan saat ini untuk menyambung hidupnya membanting setir berbisnis di dunia kuliner. Bagaimana ceritanya, kita langsung sapa beliau. Om Swastiastu, Pak Juno, Bu Putri, gimana kabarnya? Baik, sehat. Sehat. Kita kurang lebih dari Maret tahun lalu ya, merasakan dampak dari pandemi ini. Mungkin boleh cerita dulu, Pak Juno dulu sebelumnya di bidang pariwisata itu di bidang apa, Pak? Di travel agent China. Saya waktu itu kebetulan di posisi operational dan driver. Untuk driver, jadi posisi itu cukup bagus sih sebenarnya buat saya, dan ya berdampak lah, sangat berdampak pada saat COVID ini, pandemik ini. Ya, ada sejak kapan Pak dirumahkan atau bagaimana? Mulai dirumahkan itu yang full mulai bulan Juli. Sebelum itu hanya setengah-setengah. Seminggu kerja, seminggu libur, seminggu kerja, seminggu libur, dan gaji pun sudah mulai dipotong setengah. Kita tidak bisa juga menuntut karena kan pemasukan tidak ada. Betul. Begitu, kondisi juga pandemik yang berdampak pada seluruh sektor di dunia. Seperti itu. Sedih ya Pak ya dengan ceritanya. Jadi memang sebelumnya sudah punya posisi yang cukup bagus ya Pak ya, adanya pandemi ini harus dirumahkan. Bu Putri ini infonya juga make up artis ya, yang juga kena dampak dari pandemi ini. Bagaimana sih Bu sebelumnya membidangi makeup artis yang saat ini beralih ke dunia kuliner? Ya, jadi sebelumnya kan aku punya usaha itu makeup artis. Sebelum ada corona ini ramai sekali ya, karena kan Bali jadi destinasi untuk pernikahan impian gitu. Betul. Nah, setelahnya ada dampak dari COVID ini, selain dari market internasional, market domestik pun jadi mengecil karena begitu banyaknya syarat untuk masuk ke Bali, lalu jumlah undangan pun jadi terbatas. Jadi untuk market di makeup artist ini makin lama makin kecil gitu, tidak seperti sebelumnya. Gitu sih, jadi berasa sekali untuk para makeup artist semua yang ada di Bali ini cukup terdampak besar gitu. Akhirnya memutuskan untuk beralih profesi ya, untuk menyambung hidup di tengah pandemi seperti memang situasi sulit, beralih ke dunia kuliner. Itu bagaimana ceritanya Bu? Jadi kita berpikir kan, bisnis apa sih yang bisa kita jalanin di masa-masa seperti ini, karena kayaknya kebutuhan makanan itu kan untuk semua orang. Jadi kita coba untuk terjun di dunia kuliner. Kebetulan aku juga ada hobi masak, jadi cobalah untuk buat sesuatu yang beda apa sih. Jadi disinilah aku bikin usaha kuliner sate, marangi, dan sop iga itu khas dari kota keluargaku gitu. Jadi terjunlah di situ. Kebetulan respon dari orang-orang di sekitar sini juga cukup baik gitu untuk di usaha kuliner ini. Jadi kita bertahan menyambung hidup dari situ dulu. Bu, saat ini kan memang situasi sulit ya, bahkan banyak pembisnis yang juga down gitu kan karena adanya pandemi ini. Bagaimana sih Pak Juno dan Bu Putri tetap bisa survive di tengah pandemi ini? Maksudnya tetap bersemangat nih untuk menjalankan bisnis kuliner ini. Sedangkan kompetitor kan juga banyak gitu. Balik lagi ya, karena sebenarnya kalau kompetitor sebanyak apapun, balik lagi ke kita itu jualan ciri khasnya apa. Lalu setiap manusia kan punya rezekinya masing-masing. Jadi kalau kita bilang kenapa kita semangat sampai sekarang, ya karena kita punya keluarga. Makanya kita nggak boleh down. Kita juga harus terus berusaha gimana caranya usaha kita di bisnis kuliner ini jalan. Dari mulai memikirkan bagaimana sih teknik marketingnya, lalu promo-promo apa yang bisa kita buat biar usaha kita ini tetap jalan, nggak stuck di situ aja gitu. Pak Juno, dari kapan Pak dimulai
buka di bisnis kuliner, kemudian support dari Pak Juno ketika ada ide dari istri untuk ya udah buka kuliner aja gitu. Oh, itu bukan izin dari saya, emang kita diskusi. Oh, memang sudah diskusi Kita ya. diskusi. Sebenarnya dulu sebelum si yang paling kecil lahir, kita sempat buka juga bubur Cianjur namanya di Renon. Cuman waktu itu saya masih kerja, terus kendalanya ya di waktu, gitu. Melahirkan ya udah nggak bisa ngurus kan. Jadi karena dari pengalaman itu saya bilang, oke, kenapa nggak kuliner? Dia juga bisa masak, enak. Saya kan suaminya ya, jadi saya pasti bilang enak. Emang responnya juga pada bilang enak. Memang enak ya, Pak. Bukannya sebelum itu juga kita coba dulu di menu apa-apa sebelum kita putuskan sate itu kita sempat trial beberapa menu gitu ya. Iya, sempat bakso juga. Bakso emang yang kita giling sendiri, kita pilih sendiri lagi, kita giling sendiri, kita proses sendiri, dan tidak pakai bahan pengawet apapun. Responnya bagus, cuman terkendala di waktu. Cukup panjang prosesnya ketimbang sate ini cukup singkat. Dari kita beli, proses sampai dijual, itu sangat singkat. Jadi kita pilihlah si sate ini sama sup iganya. Gitu. Lebih manajemen waktu juga Pak ya, untuk menghemat waktu. Karena kan waktu itu kita buka warung soalnya sana. Kita belanja jam berapa, buka jam berapa harus kekejar. Gitu. Jadi kita pilih sate. Pak tadi sempat disampaikan sempat buka warung. Gimana kondisi warungnya Pak? Jadi gimana bisa buka warung saat ini melanjutkan lagi di rumah gitu? Oh, itu karena awalnya pas kita buka sih berjalan lancar, yang makan di tempat ramai, online pun ramai. Cuman pada saat di awal tahun ini kan pemerintah daerah membuat kebijakan. Ya kita kan harus ikuti ya, karena sebagai warga negara yang baik dan taat, jadi kita ikuti. Terus cuman kita lihat efek sampingnya adalah menurunnya si konsumen yang datang, lebih banyak online. Jadi saya berpikir buat apa saya sewa tempat kalau yang lebih banyak online. Ya akhirnya kita berhenti di sana dan pindah ke rumah. Artinya lebih efisien, lebih banyak yang order via online Pak ya? Iya online, karena kan tidak boleh keluar, membatasi kerumunan. Jadi orang-orang berpikir memilih online dan promo lebih banyak di online. Iya betul. Itu. Pak, jadi sebelumnya mungkin ada penurunan pendapatan ya dibandingkan dengan waktu itu sebelum adanya pandemi, waktu situasi normal. Apa sih Pak yang dirasakan saat ini? Artinya agar kita tuh tetap optimis, tetap bisa melanjutkan kehidupan ini. Oke. Bagaimana? Sempat down tidak gitu kan dengan menurunnya penghasilan gitu kan? Sebenarnya kalau namanya kehidupan kan nggak ada lancar-lancar aja, pasti ada up dan down-nya kan. Bukan berarti kita juga nggak ada daunnya. Kita juga ada pada saat misalnya sepi karena persaingan diskon yang orang diskon sampai besar-besaran banget gitu kan. Cuman kita tetap konsisten karena kalau misalnya sekarang jualan lalu sepi, terus stop, terus nanti buka lagi, itu sebenarnya mempengaruhi karena kayak kita kehilangan beberapa pelanggan kita pada saat mereka mau cari tapi kita lagi tutup misalnya kayak gitu. Itu berasa banget sih. Jadi kita juga pernah ada di masa kayak gitu. Jadi balik lagi, kalau kita berhenti di situ terus kita makan apa? Kan gitu pertanyaannya. Gimana caranya biar nggak down? Kalau kita sih ya, untuk kita berdua motivasinya adalah anak-anak. Mau gimana pun kita harus tetap gerak. Karena nggak mungkin kondisinya akan selalu seperti ini. Ya kalau dibarengi dengan semua berdoa untuk gimana ya, biar kondisi ini membaik. Karena nggak mungkin COVID ini akan terus berangsur-angsur. Kan kebetulan vaksin juga sudah datang. Kita sih hanya bisa berharap ini pasti akan berlalu gitu loh. Jadi bertahan sehari dua hari lagi, bertahan sehari dua hari lagi, kayak gitu aja terus. Tetap optimis ya, tetap optimis. Dan kita lewati pandemi ini dengan bersama-sama. Jadi untuk protokol kesehatannya gimana Pak? Jadi misalnya ada yang belanja gitu, menyarankan untuk menerapkan protokol kesehatan. Jadi untuk proses pembuatan makan pun kita tetap menggunakan masker,
Terus kalau misalnya ada driver atau customer yang datang, kita juga sediain sabun cuci tangan di sebelah sana. Jaga jarak juga kalau misalnya ada Grab atau Gojek yang datang untuk tidak kayak jadi berkerumun gitu. Itu juga kita iniin kok, jalanin gitu. Ya. Pak Juno, ada nggak sih Pak rencana ke depan untuk mengembangkan bisnis kuliner ini Pak? Ada. Kalau saya lihat dari respon customer, masyarakat juga, kan kita sampai punya rating cukup tinggi di salah satu online itu. Jadi saya berpikir suatu saat saya akan buka lagi di suatu tempat gitu, mungkin daerah-daerah pinggir jalan itu akan saya buka. Itu juga dilihat dari tetap balik lagi kondisi bagaimana. Kalau misalnya dari kondisi kayak begini masih PPKM terus saya harus buka, ya konyol juga kan, sepi, nggak boleh kerumun, tidak boleh ada kerumunan. Jadi saya masih tetap bertahan di sini sampai semua berjalan baik. Adanya kebijakan tentang PPKM ini juga cukup terpengaruh ya Bu ya, terhadap bisnis kuliner ini. Apa sih harapan kepada pemerintah saat ini Pak? Harapan saya secara pribadi, kalau emang PPKM ini yang terbaik, tidak masalah. Kan buat warga juga. Tapi alangkah baiknya kalau dari pemerintah juga memberi fasilitas. Kayak misalnya jangan sampai terlalu ketat di jam. Misalnya kalau misalnya selagi tidak ada kerumunan, nggak masalah mereka buka. Terima online aja juga nggak masalah. Gitu loh, kan tidak ada kerumunan tuh. Gitu. Kalau jam 9 pun sebenarnya bagi saya tidak terlalu efisien gitu loh. Karena di siang hari aktivitas lebih besar. Betul. Ketemu orang, kerumunan juga terjadi di siang hari kan begitu. Jadi kalau malam banyak orang yang lapar, banyak orang yang makan di atas jam 9 mau nyari makan di mana gitu. Sebenarnya kalau tidak masalah warung itu buka, yang penting tidak ada kerumunan. Itu aja sih sebenarnya. Ya, sekarang jadi susah ya Pak cari makan malam-malam ya. Iya, jadi susah jadinya. Ya, jadi tetap mengikuti himbauan dari pemerintah ya. Betul. Jika itu yang terbaik, tapi dengan banyak harapan kepada pemerintah tadi, dengan banyak pertimbangkan ya. Karena memang jam buka di malam hari, kuliner malam itu memang menyenangkan ya. Ya, Ibu mungkin terakhir bisa disampaikan kepada teman-teman juga yang menjalankan bisnis, apa sih yang bisa dilakukan di tengah situasi seperti ini Bu? Oke. Untuk teman-teman di luar sana yang terkena dampak dari COVID-19 ini, bingung penghasilan dari mana, mungkin bisa memikirkan kira-kira bikin bisnis apa sih gitu. Terus target marketnya juga dipastikan ada, lalu kualitas yang dijual pun ada, entah itu jasa ataupun barang atau kuliner, itu juga dipertimbangkan dengan baik. Terus diingat motivasi untuk buka usaha ini apa. Jadi pada saat kalian down, kalian bisa tahu alasan apa sih yang bikin kalian untuk bangun lagi bikin usaha ini. Yang pasti kita semua berusaha dan berdoa supaya keadaan ini tuh cepat berlalu dan kita bisa bangkit bareng-bareng lagi. Jadi bertahan untuk hidup saat ini, untuk masa depan yang nanti kita nggak tahu kita bakal kayak apa di masa depan nanti gitu. Semoga semua segera membaik gitu sih. Sedih lah saya. Jadi semoga semua membaik. Memang ini situasi yang berat ya Kak ya. Situasi yang berat, dimana kita harus tetap bisa survive di tengah pandemi seperti ini. Pak Juno mungkin ada disampaikan Pak? Apa ya? Nggak ada lah. Cukup Pak ya. Baik, terima kasih Pak Juno dan Bu Putri informasinya. Semoga kita semua bisa selalu dalam keadaan sehat. Yang penting itu sehat. Setelah itu kita baru bisa mencari rezeki, bisa bertahan hidup. Sukses selalu bisnisnya Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik pemirsa, demikian tadi wawancara kami bersama dengan Pak Juno dan Bu Putri yang banting setir terkena dampak dari pandemi COVID-19 yang saat ini berbisnis kuliner. Sekian bisnis Bali News kali ini, saya Dewi Neri. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya tutup dengan Parma Santi. Om Santi Santi Santi. Terima kasih.